Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman semua, kami dari kelompok 2 yang beranggotakan saya, Fajrul Ibrahim, Gita Alia, Helena Exuperina, Nabila Anissa, dan Nafla Saskia akan mempresentasikan materi dengan tema Designing Pricing Strategies and Programs. Selamat menyaksikan. Baik, untuk pertama-tama kita akan membahas tentang harga. Harga menurut Kotler merupakan sejumlah uang yang dibebankan pada suatu produk tertentu. Sedangkan menurut Michael J. Etzel, harga adalah sejumlah uang yang dibutuhkan untuk mendapatkan sejumlah produk tertentu atau kombinasi antara produk dan jasa. Nah teman-teman, harga pada suatu produk tentu tidak ditetapkan begitu saja. Kita tahu pada beberapa kasus di mana suatu produk yang dikenakan dengan harga yang terlalu tinggi cenderung akan menyebabkan penurunan pada penjualan dari produk tersebut. Begitu sebaliknya, ketika harga yang ditetapkan pada suatu produk itu terlalu rendah, akan cenderung menyebabkan perusahaan mengalami kesulitan untuk menutup biaya-biaya yang dikeluarkan dalam proses produksi barang tersebut. Berangkat dari permasalahan ini, maka perusahaan memerlukan suatu cara atau strategi untuk menentukan harga suatu produk yang dikenal dengan penetapan harga. Sebenarnya apa yang dimaksud dengan penetapan harga? Penetapan harga merupakan suatu proses di mana perusahaan memberikan nilai pada suatu produk atau jasa dengan memperhitungkan terlebih dahulu segala macam biaya yang dikeluarkan. Nah, dalam penetapan harga, sebuah perusahaan menentukan seberapa besar pendapatan yang akan diperoleh oleh perusahaan dari produk atau layanan yang mereka hasilkan. Nah, di sini menurut Kotler, ada setidaknya 6 tahapan yang diperlukan perusahaan sebelum memastikan atau menetapkan harga dari suatu produk. Tahapan pertama yaitu selecting the pricing objective atau memilih tujuan penetapan harga. Yang kedua, determining demand atau menentukan permintaan. Yang ketiga, estimating cost atau memperkirakan biaya. Dan yang keempat, analyzing competitors' costs, prices and offers atau menganalisis biaya, harga dan penawaran pesaing. Tahap kelima yaitu selecting a pricing method atau memilih metode penerapan harga. Dan tahap terakhir adalah selecting the final price atau memilih harga akhir dari produk itu sendiri. Nah, keenam tahapan ini akan kita bahas lebih lanjut dalam slide-slide berikutnya. Dalam penetapan harga, langkah pertama yang harus dilakukan perusahaan adalah menetapkan atau memilih tujuan dalam menetapkan harga dari suatu produk. Beberapa tujuan yang dapat dipilih perusahaan diantaranya yaitu survival, maximum profit, maximum market share, maximum market skimming, dan product quality leadership. Pertama, survival. Apa yang dimaksud survival di sini adalah untuk mempertahankan kelangsungan hidup perusahaan. Tujuan ini dapat dipilih perusahaan apabila perusahaan setidaknya bermasalah dengan kelebihan kapasitas produksi, tingkat persaingan yang semakin tinggi, atau perubahan keinginan konsumen. Nah, untuk merespon masalah-masalah tersebut, perusahaan cenderung akan menurunkan harga dari produk mereka. Tentu, perusahaan tetap perlu mempertimbangkan pengeluaran biaya dan berapa keuntungan yang ingin dan dapat diperoleh dari produk tersebut. Selama harga yang ditetapkan dapat menutup biaya yang dikeluarkan, maka perusahaan bisa tetap bertahan. Selanjutnya yang kedua yaitu maximum profit. Pada tujuan ini, perusahaan memperhitungkan tingkat keuntungan yang ingin diperoleh. Semakin besar margin keuntungan yang ditargetkan, maka perusahaan akan menetapkan harga yang tinggi pada produk mereka. Tujuan yang ketiga yaitu maximum market share. Perusahaan yang memilih tujuan ini percaya bahwa tingginya volume penjualan suatu produk akan menyebabkan rendahnya biaya unit dan keuntungan jangka panjang yang lebih tinggi. Sehingga perusahaan akan menetapkan harga yang rendah pada produk-produk mereka. Selanjutnya, tujuan yang keempat yaitu maximum market skimming. Dalam tujuan ini, pada awalnya perusahaan akan menetapkan harga yang tinggi pada produk mereka sebagai perkenalan. Hal ini bertujuan untuk menarik pembeli yang memiliki minat besar terhadap produk mereka dan memiliki sumber daya atau kemampuan untuk membelinya. Kemudian, seiring berjalannya waktu, perusahaan akan secara bertahap menurunkan harga dari produk tersebut dengan tujuan untuk menarik pembeli pada lapisan yang berikutnya. Selanjutnya, tujuan yang kelima yaitu product quality leadership. Pada tujuan ini, perusahaan akan memosisikan brand atau produk mereka sebagai peringkat teratas dalam suatu industri tertentu. Perusahaan akan menawarkan produk-produk premium dengan harga yang tinggi. Dalam hal ini, perusahaan harus mengimbangi harga yang tinggi tersebut dengan menawarkan keunggulan pada kualitas ataupun fitur-fitur unggulan yang inovatif pada produk mereka. Selanjutnya, tahap kedua dalam penetapan harga adalah menentukan permintaan. Harga yang melekat pada sebuah produk tentu akan berdampak pada tingkat permintaannya. Nah, hubungan antara harga dan permintaan ini biasa kita lihat atau ketahui melalui kurva permintaan.
Pada prinsipnya, permintaan itu cenderung berbanding terbalik dengan harga, di mana semakin tinggi harga sebuah produk, semakin rendah tingkat permintaannya. Namun, hal yang demikian biasanya tidak berlaku pada barang yang prestis. Dalam menentukan permintaan, perusahaan perlu mengetahui apakah sebuah produk itu inelastis atau elastis. Sebuah produk yang memiliki permintaan inelastis berarti ketika terjadi kenaikan pada harganya akan menyebabkan penurunan kuantitas pada permintaan, namun dalam jumlah yang sangat sedikit. Sedangkan pada produk yang elastis, ketika terjadi kenaikan pada harganya, maka akan terjadi penurunan permintaan dalam jumlah yang signifikan atau dalam jumlah yang besar. Perusahaan yang berencana menaikkan harga pada barang yang elastis tentu bukan merupakan keputusan yang bijak. Namun, pada produk yang sifatnya inelastis, untuk menaikkan harga pada tingkat yang wajar adalah keputusan yang kemungkinan dapat meningkatkan penerimaan perusahaan. Nah, untuk tahap berikutnya dalam penetapan harga akan disampaikan oleh teman saya. Oke teman-teman, sekarang kita akan membahas tentang memperkirakan biaya. Nah, apabila permintaan menentukan ceiling price yang harus perusahaan bebankan kepada suatu produk, biaya akan menentukan floor price dalam menentukan harga. Setiap perusahaan harus membebankan harga yang mampu menutupi biaya produksi dan distribusi dan penjualannya. Terdapat 4 jenis biaya yang harus diperhitungkan. Pertama, ada fixed cost atau biaya tetap yang tidak akan berubah seiring dengan adanya revenue. Contohnya adalah biaya sewa, beban bunga atau interest yang harus dibayar, serta gaji karyawan. Kedua, terdapat variable cost atau biaya yang dapat berubah sesuai dengan level produksinya. Sebagai contoh, perusahaan TI yang memproduksi kalkulator memerlukan plastik, chip, dan packaging dalam setiap produksi kalkulatornya, yang mana harga ketiga hal tersebut konstan. Namun, berapa jumlah yang akan diproduksinya tersebut akan membuat variable cost fluktuatif. Ketiga, terdapat total cost atau jumlah dari fixed cost ditambah dengan variable cost. Lalu, ada average cost atau biaya per unit pada suatu level produksi atau total cost dibagi dengan produksi. Suatu perusahaan harus memberikan harga yang setidaknya menutupi biaya total pada suatu level produksi. Biaya yang dikeluarkan suatu perusahaan dapat berubah sesuai dengan level produksi yang berbeda-beda. Namun biasanya, biaya tersebut akan menurun seiring dengan bertambahnya level produksi, karena fixed cost yang harus dikeluarkan akan tersebar, sehingga average cost yang dikeluarkan akan menurun. Walaupun begitu, pada titik tertentu, level produksi yang tinggi juga akan menambah average cost, karena inefisiensi yang ditimbulkan oleh pabrik karena masalah-masalah teknikal yang dihadapinya. Oleh karena itu, ukuran dari pabrik itu sendiri menjadi penting untuk mengkalkulasikan level produksi seperti apa yang paling efisien. Selanjutnya terdapat accumulated production, di mana konsep ini menjelaskan bagaimana seiring dengan berjalannya waktu, biaya yang harus dikeluarkan sebuah perusahaan dalam memproduksi suatu barang akan menurun karena pengalaman yang mengefisiensi metode produksi perusahaan tersebut. Nah, hal ini disebut dengan experience or learning curve. Nah, bisa dilihat pada tabel di samping teman-teman. Nah, perusahaan TI, saat dia memproduksi 100.000 kalkulator, biaya produksi per unitnya adalah $10. Saat 200.000 kalkulator, biaya unit produksinya itu $9. Dan saat 400.000 kalkulator, biaya produksi per unitnya adalah $8. Nah, asumsikan ada dua perusahaan A dan perusahaan B, yang menjual, di mana perusahaan B itu menjual harga $10 per unit kalkulator dan perusahaan A menjual harga $9 per kalkulator. Nah, terdapat dua posibilitas yang bisa dilakukan oleh TI. Pertama, dia tetap jual harga $10 per kalkulator demi meraih profit yang lebih, atau kemungkinan kedua, dia menjual dengan harga yang lebih rendah, yaitu sekitar $9 per kalkulator, guna untuk menendang perusahaan B ini dari market gitu. Jadi itu adalah dua strategi yang bisa dilakukan. Selanjutnya, terdapat
differentiated marketing offers, di mana perusahaan manufaktur akan menghadapi retailer yang berbeda dengan kondisi atau terms dan offernya masing-masing, sehingga cost dan profit juga akan berbeda-beda. Untuk memperkirakan keuntungan real dalam kondisi ini, suatu perusahaan harus menggunakan Activity-Based Cost atau ABC Accounting Standard untuk mengidentifikasi biaya real dalam menghadapi customer. Pada cara ini, fixed and variable cost harus dikembalikan kepada customer dengan dua maksud. Pertama, menghitung profit pada jenis customer tersebut, dan kedua, agar mampu menjelaskan alasan pemberian harga kepada customer. Nah, selanjutnya ada yang disebut dengan target costing atau strategi yang banyak dilakukan oleh perusahaan-perusahaan Jepang. Nah, jadi dalam menentukan biaya dan harga itu caranya agak terbalik. Jadi mereka melakukan market research dulu untuk menentukan pertama, produk apa yang menguntungkan untuk dijual. Kedua, mereka identifikasi harga yang beredar di pasaran dan harga yang ditetapkan kompetitor itu seperti apa. Ketiga, mereka analisis berapa harga yang paling kompetitif dan berapa profit yang akan diraih. Nah, dari sana mereka menargetkan suatu biaya yang harus dikeluarkan. Keempat, mereka breakdown setiap elemen dari biaya tersebut dan dimodifikasi sehingga dapat memenuhi proyeksi biaya yang harus dipenuhinya. Nah, masuk ke step berikutnya, yaitu menganalisis biaya, harga, dan tawaran kompetitor. Karena banyaknya kemungkinan penetapan harga yang ditentukan oleh pasar, permintaan, dan biaya, suatu perusahaan juga harus memperkirakan biaya, penawaran, dan harga yang diajukan balik dari kompetitor sebagai mekanisme reaksi terhadap keputusan perusahaan yang sudah kita ambil gitu. Nah, dari situ terdapat 3 possibilities atau 3 kemungkinan. Pertama, apabila tawaran bersifat similar pada kebanyakan tawaran kompetitor, maka perusahaan harus menurunkan harganya. Nah, apabila tawaran kita bersifat inferior, maka perusahaan tersebut tidak bisa lagi membebankan harga yang lebih dari apa yang dibebankan kompetitor. Nah, ketiga, apabila tawaran perusahaan bersifat superior, maka perusahaan mampu untuk menetapkan harga yang lebih tinggi dibanding dengan kompetitornya. Selanjutnya, saya akan menjelaskan tahapan memilih metode harga. Dalam menentukan bagaimana metode yang tepat bagi penetapan harga, penting bagi sebuah perusahaan untuk melakukan strategi 3C, yaitu dengan mempertimbangkan customer needs, company, dan kompetitor. Oleh karena itu, perusahaan harus menentukan metode yang tepat yang telah mempertimbangkan strategi tersebut maupun lebih dari strategi itu. Nah, di sini terdapat 6 metode untuk menetapkan harga. Yang pertama adalah markup pricing. Markup pricing ini merupakan metode penetapan harga yang paling dasar. Hal ini dilakukan oleh suatu perusahaan atas pengajuan tawaran, kemudian memperkirakan total biaya proyek dan menambahkan markup standar sebagai keuntungannya. Di sini saya akan mengambil contoh perusahaan percetakan buku. Perusahaan telah memperhitungkan bahwa persatuannya memiliki biaya sebesar $16. Kemudian, perusahaan ingin melakukan markup sebesar 20%. Jadi, perhitungan markupnya adalah unit cost yang $16 tadi dibagi dengan 1 dikurang 0,2. 0,2 ini diperoleh dari persentase markup yang diinginkan perusahaan tadi sebesar 20%. Lalu ditemukanlah angka $20. Maka, perusahaan mengenakan biaya sebesar $20 per satuan bukunya, sehingga perusahaan memperoleh $4 per satuannya sebagai keuntungan. Penggunaan metode markup standar tidaklah masuk akal jika pada tingkat harga berapapun, metode yang diambil mengabaikan permintaan, nilai, serta persaingan. Maka, penetapan harga ini akan sulit mencapai harga yang optimal. Yang ketiga adalah perceived value pricing, yaitu menetapkan harga dengan cara memperhatikan pandangan konsumen terhadap produk yang dihasilkan perusahaan. Penjual dengan pandangan atas konsumen yang tinggi mengenai nilai produk mereka akan memperoleh overprice atas produk mereka terhadap konsumen tadi, dan begitu sebaliknya. Dalam menentukan metode penentuan harga ini, penting untuk melakukan riset pasar
guna membangun persepsi nilai pasar sebagai panduan untuk harga yang efektif. Yang keempat adalah value pricing. Dalam metode ini, perusahaan membebankan harga yang cukup rendah dengan mempersembahkan kualitas produk yang cukup tinggi. Penetapan harga dilakukan dengan cara kompetitif dengan barang yang juga memiliki kualitas tinggi. Metode ini merupakan cara perusahaan dengan menurunkan harga secara signifikan tanpa mengorbankan kualitas yang mana berguna menarik pelanggan yang menyadari akan nilai. Yang kelima adalah going rate pricing. Dalam metode ini, perusahaan mendasarkan harganya sebagian besar pada harga pesaing. Perusahaan menggunakan biaya yang juga kurang lebih sama dengan biaya pesaingnya. Hal ini contohnya adalah perusahaan oligopoli. Nah, dalam metode ini, perusahaan kecil cenderung mengikuti perubahan harga seperti yang dilakukan oleh perusahaan besar daripada perubahan atas permintaannya. Nah, yang terakhir adalah sealed bid pricing. Jadi pada metode ini, harga diajukan secara tertutup, sedangkan pembeli bisa memilih penjual yang dirasa memiliki harga yang paling rendah dengan spesifikasi harga yang sesuai dengan ekspektasi pembeli. Jadi, dapat dikatakan bahwa penentuan harga berorientasi secara kompetitif. Perusahaan berusaha memenangkan kontrak dengan menetapkan harga terendah namun dengan tidak menetapkan harga di bawah biaya. Untuk itu, perusahaan memperkirakan laba peluang untuk menang pada setiap tawaran harga. Tahap berikutnya adalah penentuan harga akhir. Jadi, dalam menentukan harga akhir, perusahaan juga harus mempertimbangkan faktor-faktor lain. Di antaranya, yang pertama adalah psychological pricing. Jadi, penjual itu bisa memanipulasi harga. Misalkan, penjual menempatkan produk di antara produk yang mahal, di mana pembeli bisa mengasumsikan bahwa produk tersebut berada dalam kelas yang sama. Artinya, harga tertentu bisa mempengaruhi dampak psikologis pada konsumen. Hal yang lain yang biasa dilakukan oleh perusahaan atau pedagang yakni dengan menetapkan harga dengan angka ganjil. Misalkan, harga $299 akan terlihat lebih murah ketimbang harga $300. Kedua adalah the influence of other marketing mix elements. Jadi dalam penentuan harga akhir, perusahaan juga harus memperhitungkan kualitas serta iklannya dari merek tersebut. Nah, perpaduan antara iklan yang relatif tinggi dengan kualitas yang relatif tinggi juga bisa menghasilkan harga tertinggi, sehingga manajer pemasaran juga harus berusaha memastikan harga dengan elemen bauran pemasaran lainnya. Yang ketiga adalah company pricing policies. Jadi, penetapan harga harus konsisten dengan kebijakan yang telah ditentukan oleh perusahaan. Di beberapa perusahaan sengaja membentuk bagian yang bertugas menetapkan harga untuk mengembangkan kebijakan dan menetapkan atau menyetujui keputusan. Tujuannya supaya tenaga penjual mengutip harga yang masuk akal bagi pelanggan dan menguntungkan bagi perusahaan juga. Yang keempat adalah impact of price on other parties. Jadi dalam penentuan harga, manajemen juga harus mempertimbangkan pihak lainnya. Perusahaan perlu mengetahui hukum yang berlaku untuk mengatur harga. Misalkan di negara AS, terdapat pelarangan penetapan harga. Jadi dalam menetapkan harga, itu dilakukan tanpa diskusi dengan pesaing. Adapun undang-undang federal yang melindungi konsumen yang menetapkan harga dengan praktik menipu. Halo semua, saya Nabila Anissa dan di sini saya akan menjelaskan tentang adapting the price. Jadi strategi adaptasi harga yang dapat dilakukan perusahaan itu ada 5 bentuk. Yang pertama itu adalah geographical pricing. Jadi pada penetapan harga geografis ini, perusahaan memberikan harga produk yang berbeda kepada pelanggan di berbagai setiap lokasi dan negara yang berbeda. Pertimbangannya bisa dari faktor biaya atau daya beli penduduk maupun dari hidup produk di daerah atau negara yang bersangkutan. Lalu yang berikutnya adalah price discount and allowance. Jadi perusahaan akan memberikan modifikasi harga dasar sebagai imbalan untuk perbuatan pembeli yang dianggap baik oleh perusahaan, seperti membayar di muka atau pembelian dalam jumlah besar dan lain-lainnya. Namun tindakan ini dapat mengurangi keuntungan pada perusahaan tersebut. Jadi sebelum melaksanakan price discount and allowance ini, perusahaan perlu menghitung untung dan rugi secara akurat. Nah, di dalam price discount and allowance ini ada beberapa aspek yang perlu diperhatikan. Yang pertama itu adalah cash discount.
Jadi, cash discount itu merupakan penurunan harga kepada pembeli yang membayar tagihan secara tepat. Misalnya itu tuh 2/10 net 30. Jadi, artinya masa pembayaran tagihan adalah 30 hari. Tapi jika pembeli membayar dalam waktu 10 hari atau kurang, maka perusahaan akan memberikan diskon sebanyak 2%. Nah, bagi perusahaan keuntungan dari ini adalah untuk meningkatnya likuiditas perusahaan tersebut serta menurunnya biaya penagihan serta jumlah bad debt. Lalu yang kedua itu ada quality discount. Jadi quality discount ini merupakan penurunan harga yang diberikan karena adanya pembelian dalam volume yang besar. Ini bisa terjadi antara pedagang atau antara toko dengan konsumen. Lalu yang ketiga itu adalah functional discount. Jadi functional discount ini merupakan pemotongan harga oleh penjual karena pembeli melakukan fungsi-fungsi tertentu seperti pencatatan penagihan maupun fungsi-fungsi lainnya. Lalu ada seasonal discount. Jadi ini tuh merupakan potongan harga yang diberikan di luar musim. Contohnya, tempat rekreasi yang memberikan diskon untuk hari Senin sampai Jumat karena pada hari Senin atau Jumat tersebut sepi pengunjung. Nah, contoh lainnya misalnya perusahaan telekomunikasi yang memberikan diskon harga pulsa lebih murah untuk menelpon pada saat-saat tertentu. Misalnya seperti antara jam 23 sampai jam 6 pagi. Hal itu dikarenakan pemakaian telepon yang lebih sepi pada selang waktu tersebut. Lalu yang terakhir itu ada allowance. Jadi ini merupakan bagian dari penurunan harga untuk penggantian item lama dengan yang baru. Misalnya perusahaan otomotif yang menawarkan diskon 5% untuk penukaran mobil lama dengan yang baru. Penurunan ini digunakan untuk mengikat para konsumen lama menjadi konsumen yang loyal. Penurunan harga ini juga diberikan kepada konsumen yang berpartisipasi dalam promosi maupun usaha-usaha penjualan lainnya. Lalu yang ketiga itu adalah promotional pricing. Jadi perusahaan dapat menggunakan teknik harga untuk menstimulasi pembelian awal. Jadi teknik-teknik tersebut antara lain yang pertama itu ada loss leader pricing. Jadi pada cara ini toko akan menurunkan harga merek terkenal atau produk yang sensitif terhadap harga untuk meningkatkan kunjungan. Contohnya, pada saat terjadi krisis beras, toko akan menurunkan harga beras, tapi dia tidak akan menurunkan harga produk-produk lainnya. Maka konsumen akan terpengaruh dan akan membeli semua produk-produk yang dibutuhkan di dalam toko tersebut. Lalu yang kedua itu ada special event pricing. Jadi pada tahap ini perusahaan akan menurunkan harga untuk menyambut event-event tertentu. Misalnya perusahaan Faber-Castell atau perusahaan alat tulis yang memberikan diskon untuk alat-alat tulis selama masa back to school atau dari liburan menuju sekolah. Lalu yang ketiga itu adalah cash rebate. Cash rebate ini biasa juga disebut dengan cashback. Pada konsep ini, perusahaan memilih untuk memberikan sejumlah uang untuk pembelian produk mereka dibandingkan menurunkan harga. Misalnya, perusahaan mobil akan memberikan uang tunai atau cash sebanyak 1 juta rupiah secara langsung bagi konsumen yang membeli produk mereka. Lalu, ada low interest financing. Jadi pada konsep ini, perusahaan akan menawarkan bunga dengan biaya rendah. Seperti perusahaan mobil Ford yang menawarkan kredit 1 tahun tanpa bunga untuk pembelian produk mereka. Lalu ada longer payment terms. Lalu tujuan dari konsep ini yaitu untuk menurunkan bayaran bulanan. Contohnya perusahaan Nissan Grand Livina yang menawarkan kredit sampai 5 tahun. Dalam tahap ini memang mereka akan membayar suku bunga yang lebih tinggi, tetapi faktor penariknya adalah bayaran per bulan yang lebih rendah. Lalu selanjutnya ada warranties and service contract. Jadi pada konsep ini perusahaan akan menawarkan kontrak servis dibanding menurunkan harga. Misalnya perusahaan Kramadayu 3 Berlian menawarkan fasilitas konser KONSER untuk mobil-mobil Mitsubishi yang berarti bebas harga untuk servis tertentu serta penurunan harga untuk servis lainnya. Lalu yang terakhir itu adalah psychological discounting. Jadi pada teknik ini perusahaan ingin menciptakan kesan adanya penghematan dari penurunan harga. Misalnya toko perhiasan yang menjual cincin berlian
yang awal harganya $359 menjadi $299. Lalu yang keempat itu ada discriminatory pricing. Jadi diskriminasi harga ini terjadi saat perusahaan menjual produk dengan 2 atau lebih tingkat harga, di mana perbedaan harga tidak mencerminkan perbedaan biaya. Teknik diskriminasi harga ini dapat dijelaskan sebagai berikut. Yang pertama itu adalah customer segment pricing. Jadi maksudnya kelompok pembeli yang berbeda dikenakan harga yang berbeda. Contohnya tiket masuk museum akan lebih murah untuk anak sekolah dibandingkan dengan orang umum. Lalu ada product for pricing. Jadi pada versi ini produk yang berbeda akan dikenakan harga yang berbeda, tetapi tidak mencerminkan perbedaan secara proporsional. Misalnya harga Aqua ukuran gelas yang 220 ml itu Rp600, sedangkan untuk yang ukuran 600 ml itu harganya Rp1.500. Tentu dengan demikian harga air per mili kedua produk tersebut sudah berbeda. Lalu ada image pricing. Jadi perusahaan menetapkan harga berdasarkan pada perbedaan gambar. Misalnya satu botol parfum dengan nama dan gambar tertentu dijual seharga $10 per mili. Nah, parfum yang sama dengan botol lain dan dengan gambar yang berbeda dapat dijual $30 per mili. Lalu ada location pricing. Ini adalah penetapan harga untuk waktu yang berbeda. Contohnya saat membeli tiket konser akan terjadi perbedaan harga untuk kelas ekonomi, VIP, dan VVIP. Lalu yang terakhir itu adalah time pricing. Jadi pada konsep ini merupakan penetapan harga yang berbeda untuk waktu yang berbeda. Misalnya, hotel yang menetapkan harga berbeda untuk weekend serta hari libur dan hari-hari biasa. Jadi, agar diskriminasi harga berjalan dengan baik, ada beberapa kondisi yang harus diperhatikan. Yang pertama, pasar harus tersegmentasi dan setiap segmen menunjukkan perilaku yang berbeda. Yang kedua itu, pembeli pada segmen berharga murah harus tidak bisa menjual kembali produk kepada segmen berharga mahal. Lalu yang ketiga itu harus tidak bisa memasuki segmen berharga mahal dengan menjual produk substitusi yang lebih murah. Yang keempat, ada biaya tidak lebih tinggi dari penerimaan yang diperoleh dari diskriminasi harga. Yang kelima, diskriminasi tidak mengecewakan konsumen. Dan yang terakhir, diskriminasi harga tidak melanggar aturan. Lalu yang terakhir itu ada product mix pricing. Jadi dalam konsep ini tujuannya agar harga sekumpulan produk di suatu perusahaan harus diatur sedemikian rupa untuk memperoleh keuntungan yang optimal. Karena jika harga produknya disamakan, walaupun dari segi biaya tidak masalah, tapi resiko yang terjadi akan dapat menimbulkan kanibalisasi produk atau produk-produk dalam suatu perusahaan justru bersaing satu sama lain. Jadi product mix pricing itu yang pertama itu ada product line pricing. Jadi perusahaan menawarkan beberapa item produk sekaligus. Misalnya perusahaan Hyundai yang menawarkan 12 item produk pada awal ekspansi. Produk-produk tersebut kalau diamati dapat diurutkan mulai dari yang paling sederhana sampai yang paling mewah. Pada tahap ini manajemen perusahaan harga menetapkan price tab yang bagus dan seimbang. Karena jika jarak harga terlalu rendah, maka pembeli akan cenderung membeli versi yang lebih mewah. Sebaliknya, kalau terlalu jauh, maka versi yang lebih sederhana akan menjadi pilihan. Lalu, yang kedua dalam product mix pricing ini adalah optional feature pricing. Jadi, ini merupakan penawaran harga akhir yang didasarkan pada perlengkapan tambahan atau fitur yang diinginkan pembeli. Contohnya, harga mobil Kijang standar adalah 115 juta. Harga tersebut bisa meningkat menjadi 125 juta jika dengan adanya tambahan electric window, air conditioner, dan lain-lain. Lalu yang ketiga adalah captive product pricing. Jadi ini berhubungan dengan produk tambahan. Contohnya, ketika kita membeli printer dengan merek Epson secara rutin, kita harus membeli perlengkapan printer tersebut, misalnya tinta dari printer tersebut yang hanya dari merek yang sama dan tidak dijual di perusahaan lain. Inilah yang disebut dengan captive product. Pada umumnya strategi yang digunakan perusahaan
untuk menghadapi masalah ini adalah menetapkan harga murah untuk produk utamanya dan harga tinggi untuk produk pelengkap. Lalu ada two-part pricing. Ini contohnya saat kita pergi ke Ancol, kita akan dikenakan tiket masuk. Kemudian di dalamnya, untuk menikmati fasilitas yang ada, kita juga harus membeli tiket lagi. Lalu yang selanjutnya itu adalah by product pricing. Jadi, produksi dari beberapa barang itu sering menghasilkan produk sampingan. Contohnya pabrik pakaian yang menghasilkan alas kaki atau keset dari guntingan-guntingan pakaian yang tidak terpakai. Jika memang produk sampingan itu punya nilai, maka harga yang ditetapkan sebaiknya sesuai dengan nilai di mata konsumen. Apabila mendatangkan pendapatan yang berarti, maka produk sampingan dapat mengurangi harga produk utama. Lalu yang kelima itu ada product bundling pricing. Yang keenam maksud saya adalah product bundling pricing. Jadi dalam konsep ini beberapa produk yang dijual sekaligus umumnya lebih murah dibandingkan kalau dijual satu-satu. Contohnya misalnya risol cair harganya Rp3.000, sabun Lux harganya Rp5.000 dan shampoo Dove harganya Rp8.000. Jika ketiga produk itu dikemas dalam satu bundle atau satu bungkusan, itu akan dihargai lebih murah atau Rp10.000 dibandingkan harga aslinya. Ini bertujuan untuk merangsang konsumen atau membeli lebih banyak, serta tujuan lain dari bundling pricing ini yaitu untuk memperkenalkan item yang kurang laku, yang didompleng dengan item yang laku. Perkenalkan, saya Gita Alia, dan di sini saya akan membahas mengenai initiating and responding to price changes. Nah, itu tuh apa sih? Kan seperti yang kita tahu bahwa pada dasarnya perusahaan itu selalu menentukan harga awal serta membuat struktur harga atas produk yang ditawarkannya. Namun seiring berjalannya waktu, pasti ada aja situasi-situasi tertentu yang mendorong perusahaan untuk mengambil kebijakan dalam pemotongan harga produk yang ditawarkannya ataupun menaikkan harga produknya. Yang pertama adalah terkait initiating price cut. Beberapa keadaan yang mungkin mendorong perusahaan untuk melakukan kebijakan pemotongan harga, beberapa diantaranya adalah yang pertama adalah kapasitas pabrik yang berlebih. Ini terkait dengan begitu banyaknya stok yang dimiliki oleh perusahaan. Yang kedua adalah menurunnya pangsa pasar. Dan yang ketiga adalah usaha perusahaan untuk mendominasi pasar dengan strategi low cost. Dalam melakukan kebijakan pemotongan harga, perusahaan harus waspada dengan hal-hal yang dapat menjadi jebakan. Beberapa di antaranya yaitu yang pertama adalah jebakan kualitas rendah. Hal ini terkait dengan konsumen mungkin aja berpikir bahwa harga produk yang lebih rendah mempunyai kualitas yang lebih buruk. Yang kedua adalah jebakan pangsa pasar rentan. Hal ini terkait dengan harga yang murah mungkin saja bisa membeli pangsa pasar, tapi tidak bisa membeli loyalitas dari konsumen. Mengingat konsumen pada pangsa pasar ini akan selalu beralih kepada produk-produk yang dengan harga yang lebih murah. Terus yang ketiga adalah jebakan saku tipis. Pesaing dengan harga yang lebih mahal mungkin akan menurunkan harga dari produk yang mereka tawarkan juga agar dapat bersaing dengan kita. Namun, mereka mampu bertahan lebih lama karena memiliki cadangan kas yang lebih besar daripada yang kita punya. Dan yang keempat adalah jebakan perang harga. Seperti yang telah disebutkan tadi, sebagai respon dari penurunan harga produk yang kita tawarkan, kompetitor mungkin saja menurunkan harga produk mereka juga sehingga terjadi persaingan harga. Yang selanjutnya terkait dengan kebijakan mengapa perusahaan menaikkan harga dari produk yang ditawarkannya. Apa aja sih yang menjadi alasan produk menaikkan harganya? Yang pertama adalah untuk mempertahankan profit. Hal ini mereka lakukan sebagai respon atas inflasi yang terjadi. Namun pada faktanya perusahaan umumnya menaikkan harga mereka lebih daripada biaya yang mereka keluarkan pada saat inflasi ini. Kenapa? Karena itu sebagai bentuk antisipasi mereka atas inflasi-inflasi yang mungkin aja terjadi selama berjalannya waktu. Nah, hal ini disebut dengan anticipatory pricing. Terus yang ketiga adalah karena over demand. Over demand sendiri itu adalah betapa besarnya permintaan dari pasar terhadap produk yang dijual oleh perusahaan.
Selanjutnya, sebagai respon untuk mengatasi over demand, perusahaan mempunyai beberapa strategi untuk menghadapinya. Yang pertama adalah delayed quotation pricing, yang merupakan kebijakan di mana perusahaan tidak menentukan harga akhir sebelum produk benar-benar diselesaikan atau diantarkan kepada konsumen. Yang kedua adalah escalator clauses, yaitu kebijakan di mana perusahaan meminta konsumen untuk membayar produk berdasarkan harga saat ini. Hal ini umumnya terjadi pada perusahaan-perusahaan yang menjual produk dengan proses pengerjaan lama. Jadinya tuh kemungkinan produk tuh akan selesai dalam jangka waktu panjang yang memungkinkan terjadinya inflasi di antara waktu-waktu tersebut. Nah, untuk itu perusahaan menetapkan kepada konsumen untuk membayarnya seperti harga di saat konsumen melakukan pemesanan. Yang ketiga adalah unbundling, yaitu merupakan kebijakan di mana perusahaan mempertahankan harganya namun mengurangi satu atau dua elemen yang biasanya sudah termasuk di dalam produk, seperti misalnya gratis biaya pengiriman atau gratis biaya instalasi produk. Yang keempat adalah reduction of discount, merupakan kebijakan di mana perusahaan mengurangi diskon yang mereka berikan terhadap produk yang ditawarkannya. Kemudian adalah reaction to price changes. Hal ini berkaitan dengan gimana sih respon atau reaksi dari kompetitor terhadap kebijakan pemotongan harga yang dilakukan oleh perusahaan. Karena pada dasarnya tiap-tiap kompetitor memiliki interpretasi yang berbeda terhadap kebijakan tersebut. Yang pertama, mungkin aja kompetitor berpikir bahwa kebijakan pemotongan harga yang dilakukan oleh perusahaan merupakan usaha perusahaan untuk menguasai pasar. Namun, kompetitor yang lainnya juga mungkin aja berpikir bahwa pemotongan harga ini dilakukan untuk mendorong perusahaan lain juga, untuk mendorong perusahaan lain melakukan pemotongan harga juga demi merangsang total permintaan terhadap produk. Jadi, intinya tuh kalau yang kedua itu untuk meningkatkan total permintaan terhadap produk dan ngedorong perusahaan-perusahaan lain juga untuk menurunkan harga dari produk yang mereka tawarkan. Nah, yang terakhir adalah respond to competitor price changes. Hal ini terkait dengan tanggapan apa sih yang diberikan oleh perusahaan terhadap perubahan harga dari produk pesaing. Nah, apabila kompetitor melakukan pemotongan harga, umumnya perusahaan tuh bertanya, kenapa sih kompetitor melakukan perubahan harga? Terus yang kedua, apakah kompetitor berusaha mengubah harganya secara sementara ataukah secara permanen? Yang ketiga, apa yang akan terjadi terhadap pangsa pasar dari perusahaan dan apa yang akan terjadi pada profit perusahaan apabila perusahaan tidak memberikan respon apapun? Dan yang keempat, apakah respon yang mungkin diberikan oleh perusahaan untuk menanggapi hal tersebut? Nah, untuk menanggapi hal tersebut, hal yang umumnya dilakukan oleh perusahaan adalah yang pertama, maintain price and profit margin. Hal ini dilakukan dengan keyakinan apabila perusahaan melakukan pemotongan harga juga, maka keuntungan akan berkurang secara drastis. Dan hal ini mungkin aja akan mengurangi pangsa pasar secara besar. Dan yang kedua adalah maintain price while adding value. Hal ini terkait dengan mempertahankan harga yang ditawarkan oleh perusahaan dengan secara bertahap menaikkan kualitas dari produknya. Yang ketiga adalah menurunkan harga untuk menyaingi harga produk kompetitor. Yang keempat adalah meningkatkan harga dan meningkatkan kualitas dari produk yang kita tawarkan. Dan yang terakhir adalah menciptakan produk baru dengan harga lebih murah untuk bersaing dengan produk kompetitor. Sekian pemaparan dari kelompok 5 mengenai designing pricing strategies and programs. Kurang lebihnya mohon maaf. Terima kasih.